Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakra Aryansyah dengan NIM 06121182025015. Saya dari jurusan Pendidikan Dari Mesin Universitas Sriwijaya angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video mengenai penjabaran dari praktik CNC yang telah saya buat sebelumnya, yaitu tentang ujian akhir semester yang telah dibagi soalnya. Baiklah, di sini merupakan soal yang telah saya dapatkan ketika ujian akhir semester kemarin, yaitu saya mendapatkan soal tipe B. Di sini sudah tertera keterangan dari gambarnya. Di depan ada bagian ulir, ada di tengahnya ada bagian bubut bertingkat dan juga bagian alur, dan juga di bagian depan sekali dan bagian mendekati akhir ada bagian untuk chamfer. Untuk perhitungannya, untuk kita mengetahui bagaimana untuk mendapatkan nilai G03 untuk mendapatkan I dan K. Yang kedua untuk mendapatkan nilai garis untuk garis sisi tegak dan sampingnya dari chamfer yang terakhir, dan juga untuk mencari nilai P dan juga diameter dalam dari ulir. Yang pertama kita mencari untuk I dan K-nya. Untuk diketahui sesuai gambar tadi, DE sama dengan 14 min 11,45 dibagi 2 sama dengan 2,55 dibagi 2. Jadinya 1,275. Maka I-nya adalah seperti yang saya tulis, 1,905. Untuk K-nya kita memakai rumus Pythagoras. Didapatkan hasilnya 2,5462. Untuk bagian chamfer yang terakhir, diketahui bahwa sisi miringnya 2,83. Maka untuk mendapatkan sisi X atau bagian sampingnya, kita menggunakan rumus cos, yaitu samping per miring. Maka cos 45 derajat sama dengan X per 2,83. Hasilnya X tadi adalah 2,001. Sedangkan untuk sisi Y atau sisi tegak, memakai rumus Pythagoras tadi, yaitu bagian miring dari segitiga dikuadratkan dikurang bagian samping dari segitiga kuadrat akar. Maka sisi Y itu sama dengan 2,0012. Didapatkan maka X dan Y-nya nilainya seperti itu. Dan yang ketiga, untuk mencari diameter dalam dari ulir. Pertama kita mencari nilai P-nya dulu. P sama dengan 0,6 dikali K atau kisar. Sama dengan 0,6 dikali 1,5 sama dengan 0,9. Maka diameter dalamnya sama dengan diameter luar dikurang 1/10 kisar dikurang 2 dikali P. Seperti yang tertera di gambar yang saya tulis, maka hasilnya adalah 11,05 untuk diameter dalamnya. Nah, ini adalah program yang telah saya buat sebelumnya di ujian akhir semester yang hari kemarin. Ini adalah program yang saya buat dan saya input sesuai dengan gambar tadi. Baiklah, ini adalah kita sudah masuk program dari CNC-nya. Di sini kita memasukkan untuk L-nya adalah 110, untuk diameternya 30, dan untuk klem length-nya 30. Untuk mata pahatnya, yang pertama kita menggunakan mata pahat 26, yang ketiga pahat nomor 18, yang kelima di slot kelima yaitu pahat nomor 98, yang ketujuh pahat nomor 99, dan yang terakhir pahat nomor 103 untuk ulir. Pahat nomor slot 5 dan slot 7 untuk pahat alur, pahat 1 dan 3 untuk bubut bertingkat. Ini adalah program yang telah saya tulis tadi dan sudah saya masukkan ke programnya di CNC ini. Baiklah, di sini kita akan mensimulasikannya. Ini kelihatan bahwa kita melakukan bubut lurus terlebih dahulu atau bubut biasa.
lalu dilakukan tadi chamfer awal untuk yang di depan, dan selanjutnya kita melakukan alur dengan tempat nomor 98. Yang ini alur kembali menggunakan part nomor 99 untuk meratakan permukaan dari permukaan benda kerja yang kiranya tidak mudah terjangkau menggunakan part lain. Bisa dilihat untuk pemakamannya menggunakan part nomor 99. Sini kita menggunakan CNC alur di bagian ini karena jika kita menggunakan part lurus atau bulut bertingkat, maka bagiannya yang diameternya 20 yang di bagian depan ini akan terpotong sehingga tidak terbentuk tadi. Sementara di sini kita meratakannya terlebih dahulu permukaannya dengan diameter yang sesuai, yaitu 14 cm, lalu akan dilakukan bubut lurus kembali untuk membentuk permukaan yang sesuai dengan gambar tadi. Selanjutnya dilakukan kembali alur tadi untuk bagian alur yang kedua. Nah, barusan dilakukan perlakuan G03 untuk bagian tengah dari benda kerja tadi. Ini dilakukan perlakuan ulir menggunakan part ulir nomor 103 dengan lebar ulirnya yaitu 1,5 atau kita masuk tadi. Nah, seperti inilah benda kerjanya. Nah, sudah tertampak di gambar. Bentuk akhirnya seperti ini. Di bagian depan ada chamfer dengan lebar 1 cm. Terus ada bagian ulir dengan kisarnya 1,5. Ada bagiannya yang sudah dibuat alur, ada dua bagian. Yang bagian yang dekat ulir dan juga di dekat bagian lingkaran atau yang lingkaran terbentuk dari G03 tadi. Terus ada juga G03 dan yang terakhir ini ada chamfer. Mungkin sekian video dari saya mengenai praktik UAS dari praktik CNC ini. Apabila ada banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.